Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan melakukan survei wawancara tanaman hidroponik yang beranggotakan 5 anggota. Dengan yang pertama nama Gilang Fajar Nur Saputra. Saya Syarullah Jamaluddin. dengan saya Yuliana Lawendatu. Saya Fatasya Ramadan. Saya Muhammad Fadli Nur Fahmi. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Kami siswa dari SMA N16 Bekasi. Kami sedang melakukan penelitian tentang hidroponik. Untuk keperluan tersebut, kami membutuhkan hasil analisa data lapangan. Bolehkah kami satu persatu berbincang sedikit dengan Ibu tentang hal tersebut? Pertanyaan pertama, apakah itu tanaman hidroponik, Ibu? Boleh dijelaskan seperti apa? Tanaman hidroponik itu ya seperti yang kalian lihat tadi di GH-nya. Jadi tanaman yang ditanam pakai sistem isolasi. Isolasi dikasih nutrisi. Ada juga yang sistem wick yang kayak bak tahu itu di dalam. Tadi masuk ke dalam nggak? Masuk. Ke dalam. Nah, itu ada yang kayak gitu juga. Jadi dengan cara pakai insalasi dikasih nutrisi gitu. Ya, baik, Bu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara tumbuh dalam proses sistem hidroponik? Proses tumbuhnya yaitu dikasih nutrisi air di bawahnya. Oke, baik, Bu. Pertanyaan ketiga, berapa lama waktu panen yang dibutuhkan Ibu untuk? Kurang lebih 1 bulan. Pertanyaan keempat, pada umur berapa hari tanaman sudah bisa dipindah ke sistem hidroponik? 2 minggu sampai dia ada 3 daun nih pokoknya. Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Ibu mau tanya, kalau hidroponik itu bisa ditanam apa aja, Ibu? Tanaman tumbuhannya? Oh banyak, bisa kangkung, bisa caisim, sawi, pakcoy, bayam, samhong, banyak jenis-jenis sayuran bisa pakai hidroponik. Kalau sayur yang paling mudah itu apa, ya? Yang paling mudah? Semuanya mudah, Mudah semua. semuanya mudah. Terus sistem yang paling bagus digunakan itu seperti apa, Bu? Sistemnya itu instalasi hidroponik. Pakai dia sistem instalasi gitu. Rakitan yang tadi kalian lihat itu, Ya. seperti itu. Ada berapa macam, Bu, teknik hidroponik yang digunakan? Cuma 2 macam sistem hidroponiknya. Pakai sebenarnya banyak, cuman kita pakai yang itu tadi, yang pakai instalasi tadi, terus sama yang di bak-bak itu tadi kan ada kan di dalam tuh bak-bak itu kayak gitu aja. Itu tadi kita habis panen, jadinya belum sempat isi lagi, harus semai lagi, jadi belum sempat semai. Nah, itu aja. Bu, saya boleh nanya? Boleh. Kalau nggak boleh suruh pulang. Apa keuntungan dan kerugian yang dirasakan saat menanam tanaman hidroponik? Keuntungannya banyak, bisa buat kebutuhan sehari-hari, maksudnya kelompok, Ya. bisa dijual. Nah, apa tadi keuntungan sama apa? Kerugian? Kerugiannya kalau misalnya disemai, dia semaiannya nggak tumbuh, jadi kita nggak bisa pindahin ke instalasi. Gitu aja. Iya. Terus ada kutu-kutu juga kayak gitu, misalnya ada ini kan kurang hama gitu bagus ya, kayak gitu. Apa kendala dan bagaimana solusi yang terjadi selama menanam tanaman hidroponik? Kendalanya nggak ada yang terlalu kendalanya sih. Oh, Ya paling cuma kalau ada kutu-kutu itu harus kita bersihin, kayak cuman gitu bersihin aja. hama-hamanya. Sama harus nutrisinya harus dicek terus, nggak boleh kurang nutrisinya gitu. Airnya nggak boleh
kering gitu tandonnya kayak gitu aja. Di mana tanaman hidroponik dapat tumbuh? Biasanya kayak Tanaman hidroponik itu bisa tumbuh kita pakai bak aja di rumah bisa, atau pakai ember, jadi nggak harus peralon gitu ya? nggak harus paralon, pakai ember atau pakai styrofoam tahu, yang penting Iya. styrofoamnya nggak bocor, Iya, iya. dikasih tutupnya, dibolong-bolongin, dikasih aqua gelas yang bekas dibolongin bisa, terus dikasih sumbu bawahnya bisa, gampang. Apa yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode hidroponik? Nutrisinya nomor satu, nutrisinya. Oh, Iya. nutrisi. Penting ya berarti. Betul, penting itu. Oke, terima kasih. Apakah hidroponik yang ibu tanam ibu pasarkan? Ya, pasarkan. Jika iya, bagaimana pemasaran sayuran hidroponiknya? Ya, kita jual masih sekitar wilayah sendiri aja di RT, di grup-grup arisan, terus ke anggota, udah itu aja, tetangga-tetangga. Tanaman apa yang paling sulit tumbuh yang pernah ibu coba di Kale namanya. apa? Kale. Kale. Kale itu sayuran paling mahal tuh, kale itu susah banget. Apa alasan ibu tertarik mengembangkan budidaya hidroponik? Senang aja buat kegiatan ibu-ibu di wilayah, terus buat ketahanan pangan di rumahnya masing-masing, jadi anggotanya bisa bikin juga di rumahnya buat kebutuhan sehari-hari kan bisa gitu. Selain kita berkumpul di kelompok hidroponik di rumah warga juga bisa diterapkan gitu buat ketahanan pangan aja di rumah masing-masing. Apakah hidroponik bisa menjadi solusi untuk masalah berkurangnya lahan pertanian di masa depan? Oh bisa, hidroponik itu kan tidak makan tempat, jadi buat tempat yang kecil bisa misalnya di dak rumah di atas bisa, atau di seperti itu di pekarangan kecil bisa, di kolam bisa, lebih gampang. Pakai bak-bak itu juga bisa, gitu. Nggak perlu lahan yang luas. Makasih. Gitu, ya. Apakah ibu menanam hidroponik sebagai hobi atau yang lain? Ya, hobi. Apakah ada vitamin atau pupuk khusus untuk tanaman hidroponik? Ada, namanya AB Mix. AB Mix. Namanya AB Mix dia untuk nutrisi untuk tanaman hidroponik. Yang terakhir, untuk anak muda sekarang dalam melindungi tanaman dan apa untuk motivasi untuk anak muda untuk melindungi tanaman dan mengembangkannya? Bisa, kalian bisa kok nyoba di rumah, atau enggak ibunya suruh nyoba di rumah bisa. Enggak selalu harus ibu-ibu. Gitu. Kaum milenial bisa ikutan nanam-nanam kayak kalian tuh gampang kok. Yang penting ada niat aja. Gitu. Makasih ya, Bu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan informasinya. Informasi ini semoga dapat menjadi inspirasi bagi kami. Terima kasih Bu, semoga sukses dengan tanaman hidroponik Ibu. Kami mohon pamit dan permisi. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari hasil pengamatan survei wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.